Inilah anak-anak muda yang dicintai orang tua, yang diharapkan calon-calon mertua. So sweet, amazing. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi yang menyampaikan tausiah itu guru saya, guru kita semua adalah Ustadz Salim Afilah. Kalau yang sedang berdiri ini UAS, Ustadz Abdul Somad. Kalau yang di sebelah kanan saya waktu duduk tadi UUS, Ustadz Usman Siddiq. Ustadz itu berasal dari bahasa Persia, artinya orang yang banyak pengetahuan, bukan hanya ilmu agama. Beliau jadi bupati tentu banyak ilmu pengetahuannya, ilmu mengatur masyarakat, ilmu pemerintahan. Jangan tepuk tangan dulu, belum selesai, masih panjang lagi. Mudah-mudahan ilmunya dipakai untuk menolong agama Allah SWT. Beliau didampingi orang yang luar biasa, namanya Bapak Hasan Ali Basam Kasubah. Hasan baik, Ali tinggi, Basam mudah tersenyum. Ada orang tinggi tapi tidak baik, ada orang baik tapi tidak tinggi. Beliau komplit semuanya. Para asatis, para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semua yang pakai jilbab merah, kuning, kelabu, hijau dan biru, yang tak dapat disebutkan satu persatu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi selesai dari Masjid Kesultanan Bacan, saya katanya mau langsung dibawa ke pinggir laut. Kita tidak mampir lagi ke hotel Pak Ustadz, kita kemana? Langsung tausiah, karena nanti kalau siang matahari terik panas. Terus ada yang ngasih tahu, gak usah langsung. Kenapa? Jamaahnya belum ada. Akhirnya istirahat dulu 1 jam. Khawatir panas, rupanya orang Bacan doanya makbul. Bisa didatangkan awan dengan air rintik-rintik. Kita pun agak cemas juga. Begitulah rupanya orang-orang soleh kalau sudah berdoa kepada Allah. Wa dhallalna alaihimul ghamama, kami berikan awan menaungi mereka. Bagi yang haus tinggal buka mulut. Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, TNI, Polri, Satpol PP, semuanya ini tidak tahu entah doa siapa, tapi saya yakin tidak ada pawang di antara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulang tahun Kabupaten Halmahera Selatan yang ke-19. Ada 5 sifat anak umur 19. Dia mulai menampakkan kecantikannya kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki menampakkan kecantikannya, bahaya. Karena Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa, tidak ada makhluk yang ketiga. Maka kecantikan perempuan ini mesti ditutupi. Kalau ada yang jual buah apel di pinggir jalan, kena asap, kena debu, kena matahari, kering kerontang. Yang satu lagi apelnya di dalam plastik, plastiknya dalam kulkas, kulkasnya dalam lemari, di dalam etalase kaca, di dalam toko, di dalam komplek berkunci. Maka itulah yang dicari-cari orang. Begitulah rupanya orang di Halmahera Selatan, di Kesultanan Bacan. Mereka menutup perempuannya dengan menutup aurat jilbab yang sempurna. Kalau ada orang tua, ibu-ibu pakai jilbab biasa, tapi anak kecil sudah dibiasakan pakai jilbab, Masya Allah. Ada beberapa yang tak pakai jilbab, saya tengok rupanya laki-laki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga anak-anak kita supaya tetap menutup aurat.
Seorang laki-laki yang soleh, rajin beribadah, tahajud tidak tinggal, sholat duha apalagi, tapi ternyata membiarkan anak perempuan yang membuka aurat. Selangkah lagi kau masuk ke surga, tapi sebelah kakimu sudah masuk ke neraka. Kalau sayang pada ayahmu, sayang pada ibumu, maka tutuplah rambutmu. Kalau sayang kepada keluargamu, sayang kepada anak perempuanmu, jangan pernah segan sungkan untuk mengatakan, hai anakku, kalau kau sayang kepadaku, tutuplah kepalamu. Masalah warnanya macam-macam, terserah. Saya dari atas ini melihat ke bawah seperti pelangi yang sedang turun ke bumi. Masya Allah, luar biasa. Ada merah, ada hijau, ada kuning, seperti partai yang berkoalisi. Sama-sama la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ustaz Somad, dulu saya tidak pakai jilbab, rambut saya belum ditutup. Kenapa sekarang ditutup? Sudah hijrah, sudah taubat. Bukan Pak Ustaz, karena ubannya banyak. Itu namanya KPU, kepala penuh uban. Mohon maaf. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang begitu mudahnya orang mempertontonkan auratnya, padahal ini diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Segala nikmat akan ditanya, akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan. Sehelai rambutmu. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Dayyus bukan nama orang. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Pak, iya, tadi anak bapak keluar nggak pakai jilbab, biar aja, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan sekedar ngomong, ditulis di baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Rambut anak saya yang rontok dia, yang kena cahaya matahari dia, yang kena ketombe dia, ngapain kamu urus? Itu bukan urusan kamu. Yang masuk neraka kan saya. Memang betul yang masuk neraka kamu, tapi kita nggak langsung masuk neraka, guys. Kita masih hidup di dunia. Bagaimana kalau azab datang? Bagaimana kalau ombak ini naik ke atas? Kalau air ini naik ke atas, dia tidak melihat mana rumah yang pakai jilbab, mana yang rumah nggak pakai jilbab, rata semuanya. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, kamu berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Maka mengingatkan anak gadis berusia 19 tahun pakai hijab, pakai jilbab, baju panjang, itu tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Hei Abdul Somad, apa urusanmu di Halmahera Selatan? Apa urusanmu di Pulau Bacan? Kamu kan orang Pulau Sumatera, kamu orang Riau. Siapa bilang saya orang Riau? Setelah sholat subuh tadi saya sudah dinobatkan sebagai orang Pulau Bacan. Apa kamu tidak melihat batu cincinku Bacan dua-dua? Kanan Bacan, kiri Bacan. Ustaz cuma punya dua, ada dua lagi di kantong. Beberapa tahun yang lalu teman-teman saya, sahabat-sahabat saya kalau ketemu batu Bacan, pulang dari sini saya akan tuju, ahlan wa sahlan, apa kabar? Begitu hebatnya nama Bacan dibawa kemana-mana. Hari ini saya sampai, bukan hanya sekedar sampai, bukan sekedar tausiah, belum selesai. Diberi jubah, diberi topi, diberi batu, diberi nama. Saya rasa nama saya sudah cukup panjang. Datuk, profesor, doktor, haji, kiai, syekh,
Abdul Somad, LC, MA, PhD, rupanya masih ada lagi Ompu. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Apa bedanya setelah Ompu dengan sebelum Ompu? Sebelum Ompu kalau mati biasa saja. Setelah dapat Ompu kalau saya mati, satu pulau Bacan akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Ompu Abdul Somad. Wah, semangat sekali jemaah. Siapa yang sanggup mengontrol anaknya pakai jilbab 24 jam di kamarnya? Jalan dengan siapa? Yang bisa mengawasi anak-anak kita adalah pondok pesantren. Ustadz Salim Afillah datang bersama Ustadz Rafiq, bersama ustadz-ustadz kita membangun pondok pesantren di Sofifi. Bukan pesantren Abdul Somad, bukan pesantren Ustadz Salim, namanya Pesantren Masyarakat Maluku Utara, supaya anak kita selamat rambutnya, selamat harkat martabat, selamat kehormatannya. Mudah-mudahan pesantren ini sampai hari kiamat tetap kekal abadi, amin ya rabbal alamin. Bagi bapak ibu yang mau melihat, silakan datang ke Sofifi. Bagi yang mau mengirimkan, transfer ke nomor rekening berikut ini. Mudah-mudahan salah ketik. Loh, kok salah ketik Pak Ustadz? Niatnya mau ngirim nolnya 5, terkirim 6. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, orang berumur 19 tahun, dia ingin selalu memperlihatkan apa yang ada pada dirinya. Kalau laki-laki dia ingin menunjukkan ke temannya, saya hebat ngebut naik motor. Oh, akhirnya dia pun pakai motor yang knalpotnya sudah dikhitan massal. Suaranya menggelegar, dia gas, ada tetangga sakratul maut, ninggal kontan. Orang sholat maghrib dia ngebut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah yang ada di dalam, mudah-mudahan mati nabrak yang listrik, amin. Kalau mati syukur, setengah mati. Masuk ruang ICU, nggak mati-mati. Dipanggillah Ustadz Somad. Ustadz Somad, tolong bacakan Ustadz. Saya pun datang langsung bacakan Al-Fatihah, langsung meninggal. Terima kasih Pak Ustadz. Kenapa? Udah meninggal. Menjadi sampah masyarakat. Alhamdulillah masih ada bapak polisi lalu lintas menertibkan knalpot yang bocor, akhirnya disemprit. Prit! Kenapa knalpot ini? Mohon maaf Pak, ini banyaklah ngeles segala macam. Oke, sebagai hukumannya push up Pak? Enggak. Lari-lari Pak? Enggak. Terus dekatkan telingamu ke knalpot. Digas sama Pak polisi. 3 hari suara itu terngiang-ngiang terus. Yang membelikan sepeda motornya siapa? Bapaknya. Yang ngerayu siapa? Ibunya. Ini bukan sayang anak, ini mencelakakan anak. Kalau nggak dibelikan motor nanti katanya nggak sayang. Mama, belikan aku motor. Nanti kamu jatuh. Aku bukan belajar berjalan, aku sudah dewasa, aku sudah jantan, aku gagah, aku perkasa, aku bukan mencong. Akhirnya dibelikan. Ternyata sayang kita sudah mencelakakan anak. Maka solusinya tidak lain tidak bukan adalah masuk pesantren. Anak saya belum masuk pesantren, masih SD. Tapi ponakan saya yang membawanya. Kamu mesti masuk pesantren. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Setelah tamat SMA, kau akan terbang sejauh mata memandang. Kau mau ke Mesir, silakan. Tapi kalau tidak mau ke Mesir, aku tidak paksa. Saya tidak paksa anak saya, ponakan saya mesti seperti saya. Kau mesti ke Mesir. Oh, nggak bisa dipaksa. Nanti saya paksa, dia di Mesir nggak jadi ulama, pulang jadi Fir'aun. Orang dia nggak mau, apa yang kita paksa? Kau mau jadi apa? Aku mau jadi bupati, silakan. Tapi kau mesti jadi bupati seperti Bupati Halmahera Selatan. Jangan asal tepuk tangan aja. Memangnya kenapa? Ada apa dengan Bupati Halmahera Selatan? Di setiap desa dibangun rumah Quran.
Tiap desa dibangun rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran. Jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Tapi rumah Quran yang dibangun sampai hari kiamat, anak-anak baca Quran pagi, petang, siang dan malam, baca Iqra, baca Yasin, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul? Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad. Saya hanya tausiah, ceramah, menggelegar, itu pun kalau mikrofonnya hidup. Tapi Pak Bupati cukup dengan tanda tangannya, program 1 desa 1 rumah Quran jadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang umur, sehat badan, berlanjut program-program ini insyaallah. Amin. Makanya di akhirat nanti yang akan dapat naungan, yang akan dapat atap, yang akan dapat perlindungan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nggak ada pohon kayu. Pohon kayu tumbang, gunung-gunung tercabut, luar biasa. Siapa yang mendapatkan naungan? Yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan ulama, yang pertama bukan tuan guru, yang pertama bukan kiai. Yang pertama mendapatkan naungan adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Doakan supaya pemimpin kita adil. Ya Allah, panjangkan umur pemimpin kami yang adil supaya banyak rumah Quran, rumah